Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Sylvia Rahmi, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA, program studi Diploma 3 Farmasi dari kelas reguler 218C yang akan mempresentasikan tentang proposal yang sudah saya buat dengan judul Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Obat Generik di RW 07, Kelurahan Bintara, Bekasi Barat. Proposal yang akan saya bahas terdiri dari 3 bab. Bab pertama, penelitian ini dilatar belakangi dengan tentang pengetahuan masyarakat mengenai obat generik yang masih tergolong rendah, yang dianggap ke dalam golongan obat menengah ke bawah, dan dinilai sebagai obat dengan kualitas yang tidak terjamin dikarenakan harganya yang tergolong murah. Padahal, meskipun harganya jauh lebih murah, kualitas dan khasiatnya sama seperti obat paten atau obat bermerek. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai obat generik menjadi faktor utama yang membuat obat generik kurang dimanfaatkan penggunaannya dalam kalangan masyarakat. Perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, bagaimana gambaran tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat generik di RW 07, Kelurahan Bintara, Bekasi Barat. Adapun tujuan penelitian yang akan saya bahas bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang obat generik di RW 07, Kelurahan Bintara, Bekasi Barat. Ada beberapa manfaat penelitian ini bagi peneliti sendiri. Ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menerapkan ilmu yang diperoleh selama pendidikan. Untuk instansi menambah pustaka dan referensi di situs IKIFA tentang obat generik untuk penelitian berikutnya. Untuk masyarakat agar lebih memahami dan mengerti tentang obat generik, tidak menganggap obat generik sebagai obat yang kurang bagus dibandingkan dengan obat paten, dan tidak menganggap obat generik adalah obat untuk kalangan menengah ke bawah. Lalu di bab 2 kita bahas sedikit tentang apa itu pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu yang terjadi setelah melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Ada 6 tingkatan pengetahuan. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan yang diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, comprehension atau pemahaman, kemampuan untuk menjelaskan secara benar mengenai objek yang sudah diketahui. Lalu ada application atau pengaplikasian, kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya. Yang keempat ada analysis atau analisis, kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Lalu ada sintesis, kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk yang
berkeselarasan. Yang terakhir ada evaluasi, kemampuan untuk melakukan penilaian terhadap suatu materi ataupun objek. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pengetahuan. Yang pertama adalah pendidikan. Yang kita ketahui, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan semakin mudah untuk menyerap informasi, sehingga pengetahuan yang dimiliki akan semakin bertambah. Yang kedua, ada umur. Dengan bertambahnya umur seseorang, akan terjadi perubahan pada aspek fisik dan psikolog. Yang terakhir, ada sumber informasi. Sumber informasi dapat mempercepat seseorang untuk memperoleh pengetahuan. Faktor yang terakhir inilah di kalangan masyarakat yang sulit untuk masyarakat terima ya, karena sumber informasi yang mereka terima kadang mereka tidak bisa membedakan mana itu yang baik dan mana itu yang benar. Pembahasan berikutnya mengenai tentang obat. Obat adalah bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan makhluk hidup untuk mencegah, mengobati, meringankan, dan menyembuhkan penyakit yang digunakan di bagian luar atau dalam tubuh. Ada beberapa peran dalam obat. Yang pertama, untuk penetapan diagnosa dalam kalangan medis, untuk pencegahan penyakit, untuk menyembuhkan suatu penyakit, untuk memulihkan kesehatan atau rehabilitasi, untuk mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu, lalu untuk meningkatkan kesehatan, yang terakhir tentunya untuk mengurangi rasa sakit. Lalu uh, lalu ada obat generik. Pembahasan utama dalam penelitian ini. Obat generik sendiri merupakan obat yang sudah habis masa patennya. Oleh sebab itu, obat generik dapat diproduksi hampir di seluruh perusahaan farmasi yang ada tanpa harus membayar royalti. Ternyata obat generik sendiri digolongkan menjadi 2. Yang pertama, obat generik berlogo. Obat generik berlogo ini obat generik yang dijual memakai nama generik obat tersebut sebagai merek dagangnya. Contohnya antibiotik amoksisilin yang tetap dijual dengan nama amoksisilin. Lalu golongan yang kedua ada obat generik bermerek. Yang sama-sama kita tahu sebenarnya obat generik berlogo dan obat generik bermerek ini sama-sama obat generik yang sudah habis masa patennya. Bedanya, obat generik bermerek ini dijual dengan nama aslinya. Obat generik dijual dengan nama sesuai keinginan produsennya. Contohnya, paracetamol. Paracetamol yang dijual di pasaran itu menggunakan nama merek dagang yang sudah banyak diedarkan di pasaran. Lalu ada manfaat obat generik. Yang pertama, sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, dari segi ekonomis, obat generik dapat dijangkau masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah
Yang ketiga, dari segi kualitas, obat generik memiliki mutu atau khasiat yang sama dengan obat bermerek dagang ataupun obat paten. Ada 3 faktor yang menghambat masyarakat tentang obat generik. Faktor pertama itu akses obat eh, yang sulit terjangkau untuk ke daerah-daerah yang jarang dijangkau, di mana tempat pelayanan kesehatan pun juga terbatas. Lalu untuk informasi obat, ini informasi obat dalam kalangan masyarakat masih tergolong rendah, di mana masyarakat tidak mengetahui apa khasiat dari obat tersebut, indikasi, kontraindikasi, efek samping, dosis, dan aturan pakai dari obat yang akan mereka beli ataupun mereka peroleh dari pelayanan kesehatan setempat. Lalu yang terakhir ada keterjangkauan obat. Dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia, maka diperlukan adanya perbedaan pengelolaan obat sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah. Lalu bab 3 kita membahas tentang metode yang dilakukan dalam penelitian ini. Menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa kuesioner terhadap responden selama bulan Maret 2021. Langkah-langkah yang harus kita jalankan yang pertama tentunya izin kepada instansi penelitian, lalu survei penelitian, survei pendahuluan, lalu penelitian, kemudian pengolahan data, pembahasan dan penyajian data. Prosedur yang harus dijalankan dalam penelitian ini, yang pertama tentunya meminta izin kepada instansi di lokasi penelitian. Yang kedua, melakukan survei pendahuluan kepada 15 responden terlebih dahulu, lalu melakukan validasi kuesioner dengan software SPSS 26 untuk mengetahui data yang valid. Kemudian kita sebarkan lembar kuesioner ke 150 responden. Lalu mengolah data yang diperoleh dengan melihat data yang telah didapat dari kuesioner, yaitu kurang, cukup, dan baik. Yang terakhir tentunya kita harus membahas hasil penelitian dan menyajikan data berupa tabel. Populasi dan sampel dari penelitian ini, dalam penelitian ini di kalangan masyarakat di RW 07, Kelurahan Bintara, Bekasi Barat. Lalu sampel yang akan diambil dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling, di mana sampel yang diambil dari masing-masing kartu keluarga itu diambil dari satu kartu keluarga diambil 30 responden dari jumlah kartu keluarga di RT 5. Sekian presentasi proposal yang telah saya buat. Saya Mary Sylvia Rahmi undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.